Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Firjarza Kristianto dengan NIM akhir 034 dari kelas praktikum APGIS dari angkatan 2022. Pada hari ini saya ingin membuat eh, penugasan video H+2 untuk praktikum APGIS pertemuan pertama mengenai interface QGIS. Eh, Sebelumnya, kita membutuhkan dua data utama yaitu SHP Indonesia dan data Batnas. Nah, untuk data Batnasnya bisa di-download dari website Inagio Portal. Lalu karena pada hari ini terfokuskan di bagian Jawa Tengah khususnya Kota Semarang sehingga kita fokus ke bagian Pulau Jawa, bagian Jawa Tengah karena dan di Kota Semarang itu di sekitar sebelah sini. Jadi kita langsung download uh, datanya. Data Batnas ini berbentuk TIFF ya. Jika sudah terdownload, nanti datanya bisa dipindahkan ke dalam satu folder yang sama dengan data SHP Indonesia yang kebetulan sudah saya punya. Nah, step selanjutnya yaitu kita masuk ke QGIS yang dimana di QGIS ini nantinya sesuai penjelasan di awal tadi kan kita belajar tentang interface dari QGIS itu sendiri yang nanti kita akan terfokuskan pada step cropping dan simbologi. Nah, yang untuk step yang pertama itu kita bisa klik open data source, lalu ke bagian vektor, lalu kita add data SHP Indonesia. Ya, data SHP Indonesia. Selanjutnya kita add. Nah, setelah muncul kayak gini, uh, kita akan terfokus di bagian Jawa Tengah. Yang selanjutnya di bagian SHP Indo ini kita klik kanan, lalu kita open attribute table. Lalu ke step select features using an expressions. Nah, karena kita mau terfokuskan di Provinsi Jawa Tengah, jadi kita double klik di provinsi, lalu sama dengan unik dan kita cari Provinsi Jawa Tengah. Lalu select features. Kita silang aja. Nah, muncul seperti ini. Oke. Lalu kita ke bagian SHP Indonesia lagi. Lalu kita open attribute table. Kita show selected features. Nah, ini adalah daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah yang terdetek di dalam peta. Itu ada sebanyak 35 kabupaten. Lalu kita mau ekspor data SHP Indo ini, kita ekspor save selected pictures as, lalu file name-nya kita jadikan satu folder ya dengan data yang tadi, kita ubah menjadi crop Jateng. Lalu untuk ininya kita ikutin defaultnya saja. Lalu jangan lupa di checklist add save file to map-nya. Lalu oke. Nah, lalu kita bisa unchecklist untuk SHP Indonesia-nya.
Lalu kita klik kanan di bagian crop Jateng, kita ke properties, lalu kita ke bagian simbologi. Nah, untuk warnanya ini kan masih satu warna karena kita belum eh, kita belum breakdown dari daerah-daerah tersebut kan. Kabupatennya apa aja tuh kita belum bisa kita pisahin. Nah, itu di bagian simbologi ini kita pilih yang categorize, lalu color ramp-nya kita ubah. Ini bebas ketika di turbo, lalu kita classify. Oke, sorry sebelumnya, sebelum kita classify, ini kita value-nya kita ubah dulu. Tadi kan kita pakainya data mau cari provinsi Jawa Tengah. Nah, tapi karena kita mau ngebagi ini biar warnanya beda dan kita mau tahu kabupaten apa aja yang ada dalam provinsi ini, jadi kita pilih value-nya kabupaten, lalu color nya yang tadi turbo, terus kita classify. Ya, setelah sudah muncul semua, lalu kita oke. Okay. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa klik kanan lagi di bagian crop Jateng, lalu kita ekspor. Sorry, kita bagian karena crop Jateng, kita ke properties dulu, lalu di properties kita mau kasih lihat itu daerah mana aja, namanya dan nama kabupatennya apa aja, kita bagian ke labels, lalu kita pilih single labels. Nah, ini value-nya jangan lupa di bagian kabupaten, terus font-nya bisa diatur, dia, terus size-nya kita kurangin biar pas dia, terus warnanya kita ubah jadi putih aja biar terlihat bisa. Oke. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa cek di bagian identify features. Nah, kita bisa cek, nah ini benar daerah Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga, Kota Semarang itu sendiri, terus Kendal dan lain-lain. Nah, setelah itu kita bisa lanjut klik kanan di bagian crop Jateng, lalu kita open attribute table. Nah, untuk memastikan nggak ada yang nyangkut lah ibaratnya di layer kita ini, kita bisa di select features from the layer. Nah, kalau sudah tidak ada berarti kita bisa lanjut, yaitu kita uh, bisa checklist S1 Indo dan kita unchecklist dulu buat bagian crop Jateng. Di bagian S1 Indo ini kita open attribute table-nya, lalu uh, kita kita di select features dulu. Nah, buat melepaskan yang tadi kita pilih daerah provinsi Jawa Tengah, lalu selanjutnya kita bisa klik kanan lagi di bagian S1 Indo, lalu kita uh, open attribute table, lalu kita select features using an expression lagi. Nah, bedanya kita sekarang mau fokus di daerah Kabupaten Jawa Tengah, di bagian provinsi Jawa Tengah tadi, kita mau fokus di bagian kabupatennya. Berarti kita sekarang pilih yang kabupaten sama dengan kita fokus di Kota Semarang. Kota Semarang. Lalu kita bisa select features. Nah, Kota Semarangnya di sini. Ya, benar, Kota Semarang. Lalu selanjutnya kita bisa ekspor dulu.
save selected features as. File name-nya kita namakan crop kota Semarang. Ini masih di folder yang sama ya. Terus kita save. Ini juga kita ikutin defaultnya saja, dan jangan lupa di checklist add save file to map-nya. Terus kita oke. Ya, terus kita sudah muncul crop kota Semarang. Nah, lalu nah, setelah selesai untuk bagian cropping, kita checklist. Nah, kita fokuskan di bagian kota Semarangnya. Lalu selanjutnya kita open data source manager. Sekarang kita mau ke bagian raster, yaitu kita mengolah data Batmasnya tadi. Nah, data Batmas itu kan tadi dia TIFF ya. Jadi kita bisa masukin yang TIFF file, jenis filenya. Kita open. Ini benar bagian apa? Filenya formatnya TIFF, terus kita add. Nah, seperti ini. Lalu kita pindahin dulu urutan datanya, urutan layersnya, sorry, dari data Batmas bagian atas, lalu ke SHP Indo, habis SHP Indo, lalu kota Semarang, crop kota Semarang, dan yang terakhir ada crop Jateng. Nah, setelah itu kita ke bagian menu raster, kita masuk ke bagian extractions, lalu clip raster by mesh layer. Terus input layernya, kita max layernya kita pilih yang crop kota Semarang. Terus ini Batmas, terus kita run aja. Oke, setelah udah selesai, kita checklist yang bagian Batmas, lalu bagian clip by mesh, kita klik kanan. Ya. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa klik kanan di bagian clip mesh. Kita cek properties. Di properties kita ke bagian simbologi, lalu render type-nya kan masih single band gray, makanya dia warnanya masih hitam putih keabuan. Terus ini kita ubah ke single band pseudo color, lalu ini linear, tinggal coba kita ubah. Nah, colornya tetap. Nah, karena dia udah langsung terclassify, jadi kita bisa langsung apply aja. Nah, seperti ini jadi. Oke, terus. Nah, untuk kita tahu ini udah benar atau belum, kita ke bagian identify features, lalu kita cek. Nah, semakin ke atas, ini bandnya semakin kecil. Kalau semakin ke bawah berarti kan semakin dalam, berarti kedalaman perairannya pun semakin dalam. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti ini untuk video praktikum pertemuan pertama praktikum APGIS. Sebelum kita lanjut. Nah, untuk bagian yang terakhir bisa kita save bagian
project, di menu project, terus kita bisa save, kita namain aja pertemuan satu praktis, lalu kita save. Mungkin kurang lebihnya dari saya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.